Saya mengamati data pergerakan Brent Oil yang mendekati level psikologis baru. Sebuah indikator teknis yang mengonfirmasi bahwa sisa pendapatan disposable Anda akan segera tergerus oleh kenaikan biaya logistik barang. Warning, saya akan membuka mata Anda bahwa konflik di Timur Tengah bukan sekedar berita mancanegara, melainkan ancaman langsung terhadap struktur pengeluaran bulanan Anda. Kita sedang terjebak dalam potensi siklus inflasi tinggi yang sistematis jika kita tidak segera melakukan penyesuaian strategi keuangan. Data-driven? Mari kita bedah realitasnya. Saat ini, minyak mentah bukan lagi sekedar komoditas, ia adalah urat nadi ekonomi global. Ketika eskalasi di Timur Tengah memanas, harga minyak mentah melakukan kalkulasi ulang terhadap risiko supply chain. Anda harus memahami bahwa setiap kenaikan 5–10 dolar per barel pada harga Brent Oil memiliki efek domino yang instan. Pertama, biaya logistik membengkak. Kedua, produsen tidak akan menanggung kerugian tersebut sendirian. Mereka akan meneruskannya kepada Anda melalui harga barang di rak supermarket. Warning, ini adalah jebakan yang seringkali tidak disadari oleh kaum pekerja. Anda mungkin merasa pendapatan Anda stabil, namun daya beli Anda sedang diserang oleh variabel eksternal yang tidak bisa Anda kendalikan. Jika harga BBM non-subsidi naik diikuti dengan penyesuaian harga barang pokok, maka rasio pengeluaran terhadap pendapatan Anda akan terganggu. Banyak orang terjebak dalam pola pikir pasif, menunggu kebijakan pemerintah atau subsidi untuk menahan beban tersebut. Namun, dalam ekonomi makro, Anda tidak bisa menggantungkan keamanan finansial Anda pada kebijakan yang reaktif. Saatnya Anda mengambil kendali. Data-driven, apakah Anda sudah mulai menghitung berapa persentase inflasi yang akan menggerogoti tabungan Anda dalam 6 bulan ke depan? Jika belum, Anda berada dalam posisi yang sangat rentan. Serius? Di video ini saya tidak akan memberikan janji manis tentang cara cepat kaya. Saya akan memberikan Anda kerangka kerja analitis untuk melindungi aset Anda dari volatilitas pasar global. Profesional? Pastikan Anda mengikuti kanal Info Finansial Global dan menekan tombol subscribe agar Anda selalu selangkah di depan dalam mengelola kekayaan di tengah ketidakpastian ekonomi demi kebebasan finansial yang sesungguhnya. Mari kita bahas bagaimana Anda harus memposisikan portfolio Anda sekarang juga. Serius? Mari kita bedah mekanisme yang seringkali luput dari perhatian publik namun berdampak masif pada dompet Anda, imported inflation atau inflasi yang diimpor. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada impor bahan baku dan energi, Indonesia memiliki sensitivitas yang sangat tinggi terhadap fluktuasi harga komoditas global. Serius? Saat ketegangan di Timur Tengah memanas, harga minyak mentah bukan sekedar angka di layar trading Wall Street. Secara matematis, minyak adalah komponen biaya dasar dalam struktur ekonomi kita. Warning, ketika harga energi naik, terjadi efek domino pada biaya input manufaktur. Pabrik-pabrik yang memproduksi barang kebutuhan harian Anda mulai merasakan tekanan biaya operasional yang membengkak. Analitik, data menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara lonjakan indeks energi global dengan kenaikan biaya logistik domestik. Di Indonesia, komponen logistik menyumbang porsi yang signifikan dalam harga akhir sebuah produk. Mari kita lihat angkanya. Analisis makroekonomi menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan harga minyak dunia sebesar 10%, terdapat potensi transmisi inflasi yang akan menggerogoti daya beli Anda secara signifikan. Penting untuk Anda pahami bahwa kenaikan ini tidak terjadi seketika di rak-rak supermarket. Ada jendela waktu atau lag effect sekitar 3 hingga 6 bulan ke depan sebelum kenaikan harga di hulu benar-benar mendarat di harga retail yang Anda bayar. Artinya, apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini adalah prediksi harga barang belanjaan Anda di kuartal berikutnya. Secara matematis, harga barang konsumsi akan terkoreksi naik demi menjaga margin profitabilitas perusahaan. Jika Anda tidak mengantisipasi pergeseran ini, inflasi akan bekerja secara diam-diam memangkas nilai real dari tabungan dan pendapatan Anda.
Memahami korelasi data ini adalah langkah awal yang fundamental dalam melindungi aset Anda. Agar Anda tidak tertinggal oleh dinamika ekonomi yang bergerak cepat ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe di kanal Info Finansial Global. Di sini, saya akan terus memberikan analisis berbasis data untuk membantu Anda menavigasi ketidakpastian global demi mencapai kebebasan finansial yang terukur dan berkelanjutan. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya untuk melihat bagaimana dampak ini akan mempengaruhi instrumen investasi Anda. Mari kita bedah protokol mitigasi risiko yang telah saya susun secara sistematis untuk melindungi kekayaan Anda dari volatilitas pasar yang sedang terjadi. Langkah pertama yang bersifat krusial adalah realokasi aset. Saya menyarankan Anda untuk menempatkan 10 hingga 15% dari total portofolio Anda ke dalam instrumen emas atau XAU. Dalam kacamata makroekonomi, emas bukan sekedar komoditas, melainkan bentuk uang yang paling murni saat kepercayaan terhadap sistem fiat goyah. Sebagai aset safe haven, emas memiliki peran vital sebagai pelindung nilai atau hedging terhadap depresiasi mata uang yang seringkali menyertai konflik geopolitik. Jika rupiah melemah akibat sentimen global, kepemilikan emas akan menjaga daya beli modal Anda agar tidak tergerus. Langkah kedua, Anda perlu melakukan diversifikasi taktis ke sektor energi. Strategi ini bertujuan untuk mengubah ancaman menjadi peluang. Saya mengarahkan Anda untuk memantau saham-saham di sektor migas dan penunjang energi yang memiliki korelasi positif yang sangat kuat dengan harga minyak mentah dunia. Saat harga minyak mentah melonjak, emiten di sektor ini cenderung mencatatkan peningkatan margin laba yang pada akhirnya akan tercermin pada apresiasi harga saham mereka. Ini adalah cara kita memposisikan diri agar portofolio tetap tangguh, bahkan di saat biaya operasional industri lain sedang tertekan. Langkah ketiga, dan ini yang paling fundamental bagi sisi defensif Anda, penyesuaian dana cadangan. Secara konservatif, saya menginstruksikan Anda untuk menambah porsi dana darurat sebesar 20% lebih tinggi dari posisi Anda saat ini. Angka 20% ini didasarkan pada proyeksi kenaikan biaya hidup jangka pendek yang dipicu oleh efek domino kenaikan harga BBM terhadap rantai pasok logistik dan pangan. Bagi Anda yang berada di fase produktif namun merasa tertekan dengan kondisi kerja saat ini, memiliki bantalan kas yang lebih tebal bukan hanya soal angka, melainkan tentang ketenangan pikiran dalam mengambil keputusan finansial ke depan. Data menunjukkan bahwa mereka yang memiliki protokol mitigasi yang jelas adalah mereka yang mampu bertahan dan tetap bertumbuh saat krisis melanda. Jangan biarkan ketidakpastian ini merusak rencana jangka panjang yang telah Anda bangun dengan susah payah. Agar Anda terus mendapatkan panduan berbasis data dan analisis makro yang mendalam seperti ini, pastikan Anda menekan tombol subscribe. Di Info Finansial Global, misi saya adalah membantu Anda menavigasi kompleksitas ekonomi global demi mencapai kebebasan finansial yang terukur dan berkelanjutan. Sekarang, mari kita analisis bagaimana kebijakan pemerintah akan merespons situasi ini dan dampaknya terhadap daya beli Anda. Mari kita bedah simulasinya secara objektif. Jika saat ini Anda memiliki portofolio sebesar 100 juta rupiah yang seluruhnya dialokasikan pada aset berisiko tinggi seperti saham growth atau instrumen teknologi yang sensitif terhadap suku bunga, Anda berada dalam posisi yang rentan. Saat eskalasi energi memicu lonjakan inflasi, Bank Sentral cenderung mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama atau higher for longer. Dalam skenario guncangan pasar akibat tensi geopolitik, aset berisiko sering mengalami koreksi tajam. Secara historis, drawdown atau penurunan nilai portofolio pada sektor agresif bisa mencapai 15% hingga 20% dalam waktu singkat. Artinya, 100 juta Anda bisa menyusut menjadi 80 juta rupiah hanya karena volatilitas pasar yang didorong oleh ketakutan investor. Namun, mari kita lihat perbandingannya dengan protokol alokasi defensif. Jika Anda menerapkan strategi diversifikasi dengan mengalokasikan 20% ke emas dan 15% ke saham sektor energi sebagai hedging terhadap kenaikan harga komoditas, dampaknya akan jauh berbeda. Secara ilmiah, saat inflasi naik dan harga BBM meningkat, saham sektor energi biasanya mengalami apresiasi harga karena margin keuntungan perusahaan yang membaik. Kenaikan di sektor ini berfungsi sebagai kompensator bagi penurunan di sektor agresif. Secara matematis, jika portofolio Anda mengalami kerugian 20% di sektor agresif, namun sektor energi Anda mencatatkan gain sebesar 10 hingga 15%, total drawdown portofolio Anda dapat ditekan hingga di bawah 5%.
Anda tidak kehilangan modal secara masif. Anda melakukan navigasi di tengah badai. Tujuan saya menyajikan angka-angka ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan agar Anda bertindak berdasarkan logika data, bukan kepanikan pasar. Kepanikan adalah musuh utama dari wealth preservation. Ketika orang lain melakukan panic selling karena melihat layar merah di aplikasi investasi mereka, Anda justru memahami bahwa ini adalah bagian dari siklus ekonomi yang bisa dimitigasi. Strategi ini bukan tentang menghindari risiko sama sekali, karena itu tidak mungkin. Ini adalah tentang mengelola risiko agar tetap berada dalam koridor toleransi Anda. Dengan memahami korelasi antar aset, Anda tetap memegang kendali atas aset Anda, terlepas dari apa yang terjadi di Timur Tengah. Ingat, kekayaan bukan hanya tentang seberapa banyak Anda mendapatkan profit, tapi seberapa efisien Anda menjaga nilai aset tersebut di tengah fluktuasi ekonomi global. Pastikan Anda tetap rasional dalam setiap keputusan alokasi dana Anda. Sebagai kesimpulan, segala eskalasi yang terjadi di Timur Tengah saat ini merupakan pengingat keras bagi kita semua bahwa kondisi makroekonomi global berada dalam posisi yang sangat rapuh. Kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap fakta bahwa ketegangan geopolitik di belahan dunia lain memiliki dampak transmisi langsung terhadap daya beli dan stabilitas aset yang Anda miliki saat ini. Pesan saya untuk Anda adalah tetap tenang, namun pastikan Anda berada dalam posisi waspada. Kepanikan hanya akan menghasilkan keputusan finansial yang buruk, namun pengabaian terhadap data akan jauh lebih merugikan. Sebagai langkah mitigasi konkret, saya menyarankan Anda untuk segera mengimplementasikan penyesuaian sebesar 20% pada alokasi dana darurat Anda mulai bulan ini. Angka 20% ini bukan tanpa alasan. Ini adalah buffer krusial untuk menghadapi potensi lonjakan inflasi dan biaya energi yang bisa menggerus cash flow bulanan Anda secara tiba-tiba. Jangan biarkan hasil kerja keras Anda selama ini tergerus begitu saja hanya karena ketidaktahuan akan dinamika supply chain global. Di era ketidakpastian ini, pemahaman makroekonomi adalah instrumen pertahanan aset yang paling tajam. Saya akan terus memantau pergerakan data ini, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah hingga kebijakan fiskal terbaru untuk memastikan Anda tetap mendapatkan informasi yang objektif dan relevan. Jika Anda ingin terus mengupdate strategi finansial Anda berdasarkan data makro yang akurat, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Mari kita bangun ketahanan finansial yang solid dan capai financial freedom dengan keputusan yang rasional. Saya tunggu Anda di analisis data berikutnya.